Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 28. Jadi David Fred berbalik dan melihat, dan benar saja, dia melihat Aurelia Amanda berjalan menuju gerbang Shang Pinsuan dengan seorang wanita muda dan cantik tidak jauh dari sana. Wanita cantik itu mengenakan gaun biru, dengan sosok ramping, penampilan cantik, temperamen ramping dan murni, dan Aurelia Amanda mengikutinya, mengangguk dan membungkuk, jelas berusaha menjilatnya. Hanya saja wanita cantik itu berwajah angkuh, dia tidak terlalu memperhatikan Aurelia Amanda, malah terus memandangi Shang Pinsuan, jelas dia lebih tertarik dengan tempat ini. David Fred cukup terkejut, dia tidak pernah menyangka pria seperti Aurelia Amanda akan bisa menjemput gadis cantik seperti itu. Xiao Yun, aku mendapat kartu keanggotaan Shang Pinsuan, aku akan mengundangmu untuk menikmatinya hari ini. Aurelia Amanda mengeluarkan air liur dan berkata kepada wanita cantik itu. Kartu keanggotaan Shang Pinsuan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Bagaimana kamu mendapatkannya? Wanita cantik itu cukup terkejut, jadi dia bertanya pada Aurelia Amanda seperti ini. Hei, kakak iparku memberikannya padaku. Aurelia Amanda berkata dengan bangga. Kakak iparmu? Wanita cantik itu terkejut, dan kemudian bertanya kepada Aurelia Amanda, bukankah kamu memberitahuku bahwa saudara iparmu hanyalah pekerja kerah putih biasa? Bagaimana dia bisa menjadi seorang anggota Shang Pinsuan? Oh, itu aku mantan pacar kakakku, dia adalah pria malang yang tidak berharga. Aurelia Amanda berkata dengan wajah jijik, lalu tertawa, untungnya. Adikku bangun tepat waktu, dan baru saja dibuang pria malang itu beberapa hari yang lalu. Kalau begitu temukan Master Xi. Siapa Master Xi? Wanita cantik itu bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Kamu tidak kenal Tuan Xi? Itu Xi Tianxiang, putra tertua dari sejarawan Jiang Bei, dan penerus grup Shengtian di masa depan. Kata Aurelia Amanda. Oh, saya pernah mendengar tentang Xi Tianxiang ini, tetapi saya tidak berharap dia menjadi saudara ipar Anda. Wanita cantik itu terkejut lagi, cukup terkejut. Hehe. Itu benar. Tuan muda Xi sangat murah hati. Beri aku kartu keanggotaan Shang Pinsuannya sebagai hadiah pertemuan. Aurelia Amanda mengeluarkan kartu halus dari tubuhnya dan melambaikannya di depan gadis itu, dengan penuh kemenangan. Jalan. Benar-benar memberimu kartu keanggotaan ini? Gadis itu bertanya pada Aurelia Amanda seperti ini. Ya. Bagaimanapun, dia tidak menggunakannya sekarang, jadi biarkan aku menggunakannya. Ekspresi malu melintas di wajah Aurelia Amanda, dan kemudian mengubah topik, selama kakakku mengikuti si Xiao, aku akan dapat menikmati makanan enak dan makanan pedas di masa depan. Tidak ada kekhawatiran tentang masa depan. Wanita cantik itu mengerutkan kening, dan berkata kepada Aurelia Amanda, sejauh yang saya tahu, si Tianxiang ini, si Xiao, biasanya tampak sangat riang. Bisakah dia memperlakukan adikmu dengan tulus? Aurelia Amanda tercengang. Setelah beberapa saat, dia memaksakan senyum dan berkata, untuk seorang pemuda kaya seperti si Xiao, wajar bagi wanita untuk mendukungnya, jadi tidak bisa dihindari untuk bermain trik. Selama kakakku setia padanya, dia pasti tidak akan memperlakukan adikku dengan buruk setelah. Jeda, Aurelia Amanda bergumam lagi, di masa depan, aku akan mengingatkan adikku perlakukan si Xiao lebih baik. Mendengar kata-kata Aurelia Amanda, mata wanita cantik itu memancarkan pandangan jijik, tetapi dia dengan cepat kembali normal, dan berkata, sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dari kakakmu. Itu perlu. Adikku dan ibuku sangat mencintaiku, selama mereka memiliki sesuatu, mereka pasti akan memberikannya kepadaku. Aurelia Amanda menjadi bangga lagi, siapa yang menyuruhku menjadi satu-satunya bibit keluarga Luo, aku akan menjadi satu untuk melakukan tugas berat mewarisi garis keturunan keluarga Luo di masa depan. Xiao Yun. Berhenti. Jangan bicara padaku tentang topik ini. Untuk menyela kata-kata Aurelia Amanda. Oh baiklah. Aurelia Amanda kesal ketika melihatnya, dan buru-buru berkata dengan wajah tersanjung, Xiao Yun,
Shang Pinsuan adalah tempat konsumen kelas atas, bahkan orang kaya biasa mungkin tidak bisa masuk. Aku akan membawamu masuk hari ini untuk waktu yang lama. Mari kita lihat berapa biaya hidup orang-orang kelas atas. Wanita cantik itu mengangguk, matanya penuh harapan, dan dia sudah lama ingin memasuki tempat seperti itu untuk mengalaminya. Jadi Aurelia Amanda membawa wanita cantik itu dan berjalan langsung ke gerbang Shang Pinsuan. Nama belakangmu Fred, kenapa kamu di sini? Pada saat ini, Aurelia Amanda tiba-tiba melihat David Fred berdiri di luar gerbang Shang Pinsuan, dan langsung tersentak kaget. David Fred hanya melirik Aurelia Amanda, dan menjawab, bukan urusanmu. Hehe. Lihat dirimu, bukankah kamu mengubah karirmu dan datang ke sini untuk mengumpulkan sampah? Aurelia Amanda melihat bahwa David Fred berpakaian dengan pakaian polos, bahkan pakaian tua, pakaian olahraga, dan tas anyaman besar di tangannya, jadi dia tidak bisa menahan cibiran. David Fred berkata dengan ringan, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya datang ke sini untuk makan. Bisakah kamu datang ke sini untuk makan? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu yakin kamu tidak datang ke sini untuk mengumpulkan sampah? Untuk sesaat, itu adalah tampilan yang benar-benar tidak percaya. Ini adalah Shang Pinsuan, tempat konsumen kelas atas yang terkenal di kota Jiangbei. Aurelia Amanda mengetahui latar belakang keluarga David Fred, dan baru saja merampok 300.000 hadiah uangnya beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin membeli makanan di sini? Wanita cantik di samping melirik David Fred, dan bertanya pada Aurelia Amanda, siapa dia? Hei, Xiao Yun, biarkan aku memberitahumu. Pria ini adalah mantan pacar kakakku yang malang. Aurelia Amanda mencibir dengan sedih, aku tidak menyangka setelah dibuang oleh kakakku, orang ini akan menyerahkan dirinya dan datang ke sini untuk mengumpulkan sampah. Oh, jadi itu dia. Wanita cantik itu melirik David Fred lagi, lalu diam-diam mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Fred, apa yang masih kamu lakukan di sini? Tidakkah menurutmu itu cukup memalukan? Aurelia Amanda berteriak pada David Fred. David Fred mengabaikan Aurelia Amanda, karena dia tahu bahwa orang ini idiot, dan benar-benar tidak pantas marah padanya. Kenapa kamu tidak bicara? Kamu bilang kamu juga datang ke sini untuk makan? Bisakah kamu masuk? Kamu tidak bisa masuk ke sini jika kamu punya uang. Tempat untuk pergi. Tapi kamu terlihat sangat miskin, kamu bahkan tidak bisa masuk ke pintu. Melihat David Fred tidak berbicara, Aurelia Amanda menjadi lebih menghina dia, dan terus mencibir. Meskipun pandangan dunia David Fred relatif ringan setelah menerima warisan Tai Yan Zhenjing, kata-kata menghina Aurelia Amanda masih membuatnya cemberut. Dan kata-kata Aurelia Amanda selanjutnya membuat David Fred semakin marah, apakah tidak ada yang perlu dikatakan? Tidak heran, uangmu adalah milik keluarga Luo kami, dan normal jika tidak punya uang untuk dimakan, hahaha. David Fred mengepalkan tangannya. Tinju akan mengalahkan Aurelia Amanda di semua tempat. Pada saat ini, wanita cantik itu berkata kepada Aurelia Amanda, Oke. Bisakah kamu mengurangi beberapa kata? Jangan buang waktu di sini. Oke kalau begitu. Baru kemudian Aurelia Amanda mati, dan kemudian dia tersenyum aneh pada David Fred, dan berkata, nama keluarga saya adalah Fred, jika Anda tidak punya uang untuk makan, maka tunggu di sini, dan ketika saya keluar, saya akan mengepak beberapa sisa untuk Anda. David Fred tiba-tiba merasa kurang marah, karena Aurelia Amanda memang mati otak, dan menurut teori ilmiah tertentu, telah dibuktikan bahwa seseorang tidak boleh berdebat dengan mati otak, jika orang normal bermasalah dengan mati otak, mudah diseret ke level yang sama oleh mati otak, dan kemudian dikalahkan oleh mati otak dengan pengalaman yang kaya dari mati otak. Di saat itu David Fred mencibir, dia mengabaikan mereka berdua, mengeluarkan kartu tertinggi yang diberikan Su Mingshan padanya dan menyerahkannya kepada penjaga keamanan di luar pintu. Awalnya Satpam ingin mengusir David Fred, tetapi ketika dia melihat kartu di tangan David Fred, dia terkejut, berdiri tegak, dan dengan hormat mengulurkan tangannya untuk mengambil kartu itu.
Setelah melihat lebih dekat, mata petugas keamanan diluruskan. Ini adalah kartu tertinggi grup Mingrong. Pemegang kartu ini adalah VIP Sumingshan. Dengan kartu ini, semua orang di bawah grup Mingrong dapat konsumsi industri sesuka hati, tidak lebih tinggi membatasi. Selain itu, ada juga tanda tangan Sumingshan, bos grup Mingrong. Di atasnya, Satpam tidak berani mengendur sedikit pun, dan buru-buru menggesek kartu di mesin pembaca kartu eksklusif yang ada di samping. Terdengar bunyi bip, dan nomor kartu tertinggi ditampilkan di sana, yang ternyata adalah 001. 001 ini bukan kartu tertinggi biasa, itu setara dengan Sumingshan yang datang secara pribadi. Tamu yang terhormat, selamat datang. Petugas keamanan segera berdiri tegak, memberi hormat kepada David Fred, dan kemudian melakukannya dengan hormat. Untuk masuk, David Fred hanya mengangguk, lalu melangkah ke gerbang Shangpinsuan. Aurelia Amanda dan wanita cantik yang menonton dari luar tertegun. Mereka tahu aturan di sini di Shangpinsuan, yang berfokus pada konsumsi kelas atas, yang setara dengan sifat klub pribadi, bahkan jika mereka kaya, mereka mungkin tidak bisa masuk. Jadi Shangpinsuan adalah keberadaan yang istimewa, dan mereka yang datang ke sini belum tentu hanya untuk makan. Anda juga dapat menikmati berbagai layanan top yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Dan mereka baru saja melihat David Fred masuk. Saya juga melihat satpam itu menghormati David Fred, dan bahkan memberi hormat. Apa yang terjadi? Apakah mereka terpesona? Segera, Aurelia Amanda bergumam, mungkinkah dia melakukan pekerjaan serabutan di sini? Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia hanya melakukan pekerjaan serabutan, apakah penjaga keamanan akan memperlakukannya dengan sangat hormat? Mungkin dia memiliki hubungan yang baik dengan satpam itu? Aurelia Amanda bergumam lagi, lalu bertepuk tangan berpikir dia pintar, benar. Pasti seperti ini. Wanita cantik itu melirik Aurelia Amanda, dan hanya satu sebuah kata muncul di benaknya, patung pasir. David Fred tidak peduli untuk memperhatikan apa yang dipikirkan Aurelia Amanda dan wanita cantik itu, dia sangat lapar sekarang, jadi dia ingin makan besar. Begitu dia memasuki aula, sambutan wanita tampan berseragam segera muncul dan bertanya dengan sopan, "Tuan, apakah Anda anggota di sini?" Seharusnya. David Fred menyerahkan kartu tertinggi. Melihat kartu tertinggi di tangan David Fred, sambutan wanita tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengukur David Fred beberapa kali. Dengan kartu ini, bisakah aku makan di sini secara gratis? Tanya David Fred padanya. Selain makan, Anda juga dapat menikmati semua layanan VIP secara gratis. Resepsionis wanita itu buru-buru menjawab pertanyaan David Fred, lalu berinisiatif untuk bertanya kepadanya, "Tuan, layanan apa yang Anda butuhkan?"